Jadi kita bahas soal lagi yuk. Hari ini kita akan bahas soal terkait klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Oke, kita mulai sekarang. Keanekaragaman makhluk hidup dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Tanaman berikut yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah, jadi di soal ini kita diminta untuk mencari tanaman manakah yang dia termasuk keanekaragaman tingkat gen. Oke, kita langsung ke jawabannya aja. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah C. Kenapa C? Kenapa bukan A? Kenapa B? Kenapa bukan B? Kenapa bukan D? Dan kenapa bukan E? Oke, kita bahas satu-satu setiap opsi jawabannya. Opsi jawaban A ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga kenanga. Ini jelas salah, karena ini dari spesiesnya aja udah beda ya. Yang satu bunga mawar, yang satu bunga melati, yang satu bunga kenanga. Terus yang B. Yang B ini ada bawang merah. Bawang merah nama latinnya adalah Allium cepa. Allium cepa. Allium cepa. Maaf ya, ini tulisannya jelek karena ini pakai HP. Terus ada bawang putih. Bawang putih ini nama latinnya adalah Allium sativum. Allium sativum. Nah, dari sini, dari melihat bawang merah sama bawang putih aja udah salah. Meskipun dia genusnya sama ya, sama-sama Allium, tapi dia spesiesnya beda. Nah, sedangkan tadi untuk pengertian dari keanekaragaman tingkat gen adalah spesiesnya harus sama. Oke, berarti yang B ini salah. Lanjut ke D. D ini ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang kapri. Nah, untuk yang D ini dia familinya emang sama, tapi dia genusnya beda. Otomatis kalau genusnya beda, spesiesnya juga beda. Jadi yang D ini juga salah. Lanjut ke E. E ini ada temu ireng, temu lawak, dan jahe. Sama, ini juga familinya sama, tapi genusnya beda. Otomatis kalau genusnya beda, spesiesnya juga beda. Oke, berarti ini salah. Nah, yang C ini benar karena padi atau minta 1, padi pelita, padi IR64 ini spesiesnya sama-sama dari Oryza sativa. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan ketiga gambar berikut. Ketiga tumbuhan tersebut dikelompokkan bersama karena memiliki ciri-ciri. Jadi, kita diminta untuk mencari kesamaan dari ketiga tanaman tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih nama dari ketiga tanaman tersebut. Yang A ini adalah kacang tanah. Yang B ini adalah kacang kapri. Yang ketiga ini adalah kacang kedelai. Nah, persamaan di antara kesamaan mereka bertiga itu apa gitu. Nah, untuk jawabannya adalah C. Kenapa C? Oke, kita bahas dari yang opsi A. Yang opsi A ini berakar serabut dan hidup di daerah tropis. Opsi jawaban A ini salah karena kacang-kacangan termasuk tumbuhan dikotil yang akarnya tunggang, bukan serabut. Oke, berarti yang opsi A ini salah. Yang B, berbiji tunggal dan berdaun sejajar. Ini juga salah karena berbiji tunggal dan berdaun sejajar adalah ciri tumbuhan monokotil, sedangkan kacang-kacangan adalah dikotil. Lanjut ke D. D ini ada berumah 2 dan berbiji tertutup. Ini juga salah. Jadi meskipun kacang-kacangan adalah tumbuhan berbiji tertutup, mereka bukan tumbuhan berumah 2. Tumbuhan berumah 2 itu apa sih? Tumbuhan berumah 2 itu artinya bunga jantan dan bunga betina itu terpisah pada tumbuhan yang berbeda. Nah, sedangkan kacang-kacangan umumnya berumah 1 atau bunga jantan dan betina dalam satu tumbuhan. Lanjut ke opsi E. Opsi E ini memiliki batang berkayu dan daun majemuk menyirip. Ini juga salah karena sebagian kacang-kacangan berbatang lunak atau herba namanya, bukan berkayu. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah C. Nomor 3, alasan utama yang mendasari munculnya keanekaragaman tingkat gen adalah, nah ini jawabannya adalah E. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu karena susunan gen yang diturunkan dari induknya tuh beda gitu. Terus kenapa bukan A? Perbedaan penampakan fisik antar spesies. Ini salah.
Maaf. Kalau perbedaan antar spesies itu berarti keanekaragaman tingkat spesies. Perbedaan waktu hidup juga bukan. Perbedaan faktor abiotik yang menyusun habitat makhluk hidup juga bukan. Perbedaan peranan dalam ekosistem juga bukan. Jadi ini berdasarkan sesuai namanya ini ya, keanekaragaman tingkat gen. Berarti yang beda itu gennya gitu. Ke nomor 4. Meskipun tabel berikut ini tidak diisi dengan lengkap, tetapi informasi datanya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Berdasarkan tabel tersebut, hewan yang lebih banyak memiliki kesamaan adalah hewan pada soal. Jadi di sini sudah ada tabel. Nah, di sini kan ada kosong-kosong nih ya. 0, 0, 0, 0. Nah, kita diminta untuk menentukan dari hewan dari kelompok mana, apakah hewan 1, 2, atau 3 atau 4 yang memiliki kesamaan yang paling banyak gitu. Oke, untuk menjawab ini kita mulai dulu dari opsi yang A. Opsi A ini ada hewan 1 sama hewan 2. Hewan 1 sama hewan 2. Nah, kan katanya tadi yang kosong-kosong ini juga bisa digunakan untuk mencari jawabannya. Jadi maksudnya itu gini ya. Kalau misalnya ini kan antara hewan 1 sama hewan 2 ordonya sama-sama Anura. Nah, ketika ordonya sama, otomatis tingkatan takson yang ada di atasnya, berarti kalau misalnya di atasnya berarti ada filum, kelas. Nah, ini otomatis sama. Jadi tingkatan takson yang berada di atasnya itu otomatis sama. Berarti kesamaannya di sini ada 3 untuk hewan 1 dan 3. Dari filum sama, kelas sama, ordo sama ya. Berarti ada 3, filumnya sama, kelasnya sama, ordonya sama. Berarti untuk hewan 1 dan 2 kesamaannya ada 3. Lanjut ke yang B. Yang B ada hewan 1 sama ada hewan 3. Hewan 1 ini ya, hewan 1 sama ada hewan 3. Nah, dia punya kesamaan itu sampai di familinya. Tadi ingat tadi kalau tingkatan takson di atasnya otomatis sama. Ya, ini kan sampai family. Berarti family, ordo, kelas, filum. Berarti ada 4. Dia punya 4 kesamaan berarti. Yang B. Lanjut ke C, ada hewan 1 dan hewan 4. Hewan 1 sama ada hewan 4. Nah, dia samanya sampai di tingkatan genus. Nah, ingat tadi ya, tingkatan takson di atasnya itu otomatis sama. Berarti ngitungnya dari filum ini ya. Filum, kelas, ordo, family, genus. Nah, berarti dia punya 5 kesamaan. Terus yang D. Yang D ini ada 2 dan 3. Hewan 2 dan hewan 3. Persamaannya sampai di Anura aja ya. Berarti ordo, kelas, filum. Berarti dia punya 3 kesamaan. Lanjut ke as 2 dan 3 ya. Lanjut ke E, ada 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, ini juga 3. 1, 2, 3. Berarti paling banyak itu yang 1 dan 4. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor terakhir. Ratus norvegicus adalah nama ilmiah untuk tikus putih yang sering digunakan dalam penelitian. Sementara itu, ratus adalah nama ilmiah untuk tikus rumah berekor panjang yang banyak dijumpai di rumah-rumah. Pernyataan yang benar tentang kedua tikus tersebut adalah, jadi yang satu ada ratus norvegicus. Yang satu ada ratus norvegicus, yang satu ada ratus. Kita diminta untuk menemukan pernyataan yang benar terkait dua tikus tersebut.
Oke, jadi jawaban untuk nomor terakhir ini adalah A. Kedua jenis tikus tersebut berasal dari genus yang sama. Jadi penamaan ilmiah ya, kan ada dua kata. Yang pertama itu menunjukkan genusnya. Yang kedua, yang kata kedua ini menunjukkan spesiesnya. Nah, berarti itu bisa dilihat ya. Yang satu ratus, yang satu juga ratus. Berarti dia menunjukkan genus yang sama. Nah, kita bahas juga opsi-opsi yang salah. Ada B, C, D, E. B. Kedua tikus tersebut adalah spesies yang sama. Nah, ini jelas salah karena yang satu spesiesnya adalah Norvegicus, yang satu adalah Ratus. Ini salah. Yang C, kedua jenis tikus tersebut dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Ini juga salah karena nggak bisa kalau spesiesnya beda. Terus yang D, kedua jenis tikus tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ini kan jenisnya masih sama, berarti bisa dipastikan dia punya kesamaan. Nah, berarti ini salah. Yang E, kedua tikus tersebut memiliki nama ilmiah yang berbeda karena berasal dari familia yang berbeda. Ini juga salah karena ini kan genusnya sama. Berarti otomatis tingkatan takson yang berada di atasnya itu juga sama. Berarti kan tingkatan takson di bawah, di atasnya genus kan family, berarti familinya sama. Nah, ini salah. Nah, oke, kita bahas dulu tingkatan takson ya. Tingkatan takson hewan kan ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, baru spesies. Nah, yang tikus ini tadi yang Ratus Norvegicus sama Ratus ini kan genusnya sama. Otomatis familinya juga sama, ordonya juga sama, kelasnya juga sama, filmnya juga sama, kingdomnya juga sama gitu. Nah, cuma spesiesnya yang beda. Nah, berarti jawaban untuk nomor terakhir ini adalah A.